data kolonialisme, relasi kuasa global dan apropriasi data. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai eksploitasi sumber daya lokal menuju ke penjajahan digital global. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari media sosial, gitu ya. Kita semua menggunakan Instagram, TikTok ataupun Google. Nah, sebenarnya media sosial tersebut servernya di mana sih, gitu ya? Dan kemudian keuntungannya dari media sosial itu akan lari kemana? Data yang kemudian kita berikan kepada aplikasi atau platform tersebut akan diproses kemana. Nah, dari sinilah nanti kita akan melihat bagaimana pergerakan dari data tersebut itu akan memberikan keuntungan hanya pada satu pihak saja. Nah, ini kita melihat terlebih dahulu terkait dengan proses perjalanan kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai pertemuan hari ini, di mana kita sudah membahas mengenai logika ekstraksi, behavioral surplus dari Zuboff. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai modifikasi perilaku, bagaimana machine learning bukan hanya sebagai alat prediksi, tapi juga alat intervensi dalam perilaku kita yang menguntungkan platform. Dan hari ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu bagaimana ekstraksi yang didapatkan dari negara-negara terpinggirkan atau Global South itu akan menguntungkan negara-negara seperti Amerika yang kita akan sebut sebagai Global North, gitu ya. Jadi kita nanti akan bergeser dari masalah teknis terkait dengan bagaimana data itu diambil ke hal yang lebih politik, siapa yang menguasai dunia melalui data selama ini. Nah, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu terkait dengan tadi yang kita sebut sebagai Global North dan Global South. Jadi, itu adalah sebuah sistem dunia, teori sistem dunia dalam konteks digital yang meminjam konsep dari Wallerstein terkait dengan core periphery atau pusat dan pinggiran, gitu ya. Jadi dalam sistem kapitalisme global, ada negara pusat yang mengakumulasi kapital, negara-negara core seperti Amerika, Cina, yang mengumpulkan kapital atau modal-modal dari mana? Dari negara periferi atau pinggiran, seperti Indonesia, India, Afrika, yang kita sebut sebagai Global South. Yang mana mereka itu menyediakan bahan baku, gitu ya. Jadi kita lihat pertama terkait dengan pusat profit atau pusat dari keuntungan tersebut itu ada di negara-negara seperti Amerika dan China dengan berbagai macam platform yang mereka miliki, dari Google, Meta, Microsoft, Alibaba, ByteDance, kayak gitu. Hampir tidak ada tech giant atau raksasa teknologi dari negara Global South atau negara-negara di luar Amerika dan Cina yang masuk ke dalam daftar tersebut. Nah, dari mana mereka mendapatkan bahan baku? Mereka mendapatkan bahan baku dari pengalaman-pengalaman manusia yang berasal dari negara Global South, yaitu seperti Indonesia, India, Afrika, Amerika Latin, gitu ya, yang merupakan negara-negara periferi. Miliaran pengguna yang menghasilkan data setiap hari, yang mana data dari pengguna tersebut itu tidak dikompensasi atau bahkan kita tidak tahu, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perusahaan raksasa teknologi itu hanya lahir di Amerika dan Cina? Apakah ini sebuah kebetulan atau ada faktor struktural di situ? Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa infrastruktur awal atau bagaimana awal mula internet itu muncul atau dilahirkan itu memang berasal dari proyek militer yang ada di Amerika, gitu ya. Bagaimana awalnya internet tersebut memang difungsikan untuk kepentingan perang seperti itu. Nah, modal-modal
terkonsentrasi itu di Silicon Valley yang ada di Amerika sana. Dan selain itu, di Amerika juga ada kelonggaran regulasi yang memungkinkan monopoli itu tumbuh. Selain itu, kita pernah membaca atau membahas mengenai jaringan efek atau network effect, yang mana semakin banyak pengguna, platform semakin kuat sehingga semakin sulit untuk disaingi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kemudian negara-negara besar tersebut itu semakin menguasai data dari negara-negara yang lainnya. Ya, jadi data adalah bahan baku untuk abad ke-21 seperti layaknya minyak di abad 20 gitu ya, di mana triliunan dolar nilai data mengalir ke Silicon Valley dan Shenzhen di China, sementara miliaran pengguna yang ada di Global South, yang ada di Indonesia, India, negara-negara yang berasal di pinggiran tersebut tidak mendapatkan kompensasi apapun, dan bahkan mungkin mereka tidak tahu kalau ternyata data mereka digunakan. Nah, ini seperti apa? Seperti sistem tanam paksa kalau teman-teman masih ingat di zaman kolonial gitu ya, di mana tanah dan tenaganya di Jawa, tapi keuntungan itu dibawa ke Belanda. Tapi bedanya data yang kita berikan di Indonesia, di negara-negara Global South, itu keuntungannya dinikmati di negara Amerika ataupun Cina. Nah, di sini kita berkenalan dengan penulis dari buku yang menjadi fokus dari materi kita pada hari ini, yaitu buku The Cost of Connection tahun 2019, menjadi salah satu teks yang paling penting dalam kajian kritis media digital saat ini. Penulisnya adalah Nick Cowdery dari Inggris dan Ulysses Mejias, gitu ya. Ulysses Mejias sendiri itu adalah ahli atau spesialis di bidang teknologi dan masyarakat. Dia lahir di Meksiko, yang mana dia memiliki perspektif Global South atau periferi yang sangat kental. Nah, di buku Data Colonialism, The Cost of Connection ini, dia melihat bahwa data kolonialisme menggabungkan praktek-praktek ekstraktif yang predatoris dari kolonialisme historis dengan metode-metode kuantifikasi abstrak dari komputasi, gitu ya. Jadi kita akan melihat ada 4 pilar dari data kolonialisme ini. Yang pertama adalah keberlanjutan sejarah atau historical continuity, bahwa sebenarnya data kolonialisme itu bukan sebuah fenomena yang baru. Itu adalah kelanjutan logika kolonial, ya, kolonial penjajahan dalam bentuk yang baru. Kalau kolonialisme lama itu dengan slogan penjajah itu bilang kami datang untuk membawa peradaban yang baru, membawa kehidupan yang lebih modern, semacam itu. Data kolonialisme itu menggunakan slogan bahwa kami datang untuk menghubungkan dunia, menghubungkan negaramu dengan negara-negara yang global, seperti itu. Seperti contohnya kalau di India itu Facebook itu menawarkan internet gratis untuk layanan Facebook, gitu ya. Jadi seolah-olah memberikan layanan berupa keterhubungan secara global, tapi sebenarnya itu adalah alat untuk mendapatkan data di negara tersebut. Pilar yang kedua adalah apropriasi, yaitu pengambil alihan, yaitu mengubah kehidupan manusia menjadi data yang dapat dijual, di mana percakapan, perasaan, hubungan sosial, dan preferensi orang itu menjadi aset digital. Yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa pengambilan aset digital tersebut itu kadang tanpa persetujuan yang bermakna, gitu ya. Ada yang diambil secara paksa, ada yang kita tidak ketahui bahwa data kita itu sudah diambil. Yang ketiga adalah ekstraksi, yaitu mengambil nilai dari sumber pengguna untuk keuntungan pihak lain atau platform tersebut. Proses ini tidak terlihat bagi kita, gitu ya. Nah, sebenarnya dengan tidak terlihat itu bukan berarti malah tidak bahaya, tapi disitulah berbahayanya. Karena kita bekerja tanpa sadar bahwa kita itu sedang bekerja. Kita itu mengumpulkan data untuk sesuatu yang kita tidak tahu data itu akan digunakan untuk apa, ya. Yang keempat adalah akumulasi, di mana kekayaan dan kuasa terakumulasi di tangan segelintir
perusahaan atau individu. Sehingga muncullah itu bilioner teknologi seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gitu-gitu ya, yang menjadi tuan tanah digital, yang mana mereka mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka itu sedang diekstraksi atau diambil datanya. Nah, jadi fenomena monopoli platform ini menunjukkan bahwa yang menang, yang memiliki pengetahuan itu mendapatkan semuanya. Ya. Nah, di sini bukan menunjukkan bahwa teknologi itu jahat ya, tapi tentang bagaimana teknologi itu diatur dan untuk kepentingan siapa yang kemudian secara etis itu membuat hal-hal tersebut itu menjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan tadi ya bahwa data kolonialisme itu sebenarnya memiliki logika yang sama dengan kolonialisme atau penjajahan yang klasik gitu kan ya, yang mana ada pengambilan gitu ya, pengambilan data dari negara-negara terpinggirkan atau global south yang kemudian untuk kepentingan orang-orang yang ada di global north gitu ya, atau yang ada di core atau yang ada di inti. Contohnya adalah dari sumber daya gitu ya. Kalau dahulu emas berupa emas, rempah, minyak gitu ya, benda fisik yang bisa dilihat gitu, maka sekarang sumber dayanya adalah data perilaku, interaksi, kehidupan manusia, sesuatu yang tidak terlihat, yang abstrak, tapi itu bisa bernilai triliunan. Nah, kenapa kemudian data tersebut lebih berharga dibanding minyak? Karena apa? Data tidak habis dijual, tidak habis dipakai gitu kan. Data bisa digunakan berkali-kali, bisa digunakan untuk memprediksi berbagai macam hal gitu ya. Sehingga dibandingkan dengan minyak yang langsung bisa habis ketika digunakan, data memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih berharga karena sifatnya yang tidak mudah habis gitu ya. Yang kedua adalah wilayah. Kalau dahulu wilayah berupa tanah fisik yang bisa dilihat melalui peta, ada batasannya gitu ya, wilayah jajahan gitu ya. Sekarang platform digital dan jaringan internet itu tidak terlihat secara fisik gitu ya, secara abstrak, secara langsung itu di peta, sehingga tidak terlihat batas-batasnya yang jelas gitu ya. Ketiga yaitu metodenya, dulu dengan penaklukan militer, kerja paksa, kapal perang gitu ya, hal-hal yang bersifat fisik, sedangkan sekarang itu metode kolonialismenya adalah menggunakan ketergantungan platform, di mana kita sukarela terjajah karena terlalu tergantung gitu kan ya. Desain dari affordances media tersebut atau platform tersebut membuat kita ketagihan, membuat kita kecanduan, sehingga kita sulit untuk terlepas dari penggunaan platform tersebut. Kemudian apa yang diekstraksi? Yang diekstraksi kalau dahulu adalah bahan mentah dari tanah jajahan, seperti rempah dari Maluku, minyak dari Sumatera, sedangkan sekarang adalah data dari pengguna Global South, yaitu kita, pengalaman kita sebagai manusia dari negara-negara pinggiran tersebut, yang menjadi data atau tambang data bagi platform yang berpusat di Global North. Kemudian tenaga kerjanya siapa? Kalau dahulu dalam kolonialisme tradisional, tenaga kerja yaitu pekerja-pekerja di negara tersebut yang menjadi budak gitu ya, yang bekerja secara terpaksa, di mana kekerasan fisik terlihat gitu kan ya, mereka dipaksa, mereka diancam semacam itu. Sedangkan sekarang pekerjanya adalah kita semua sebagai pekerja data yang tidak dibayar atas data-data yang kita hasilkan untuk mereka. Keuntungan dulu yaitu negara-negara kolonial Eropa, Belanda, Inggris, Spanyol, sekarang yang mendapatkan keuntungan dari kolonialisme data adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Amerika dan Cina, dengan pola yang sama, yaitu keuntungan mengalir ke pusat gitu ya. Jadi alasannya adalah kalau dahulu tadi ya menggunakan misi peradaban, bahwa mereka membawa suatu
teknologi peradaban kepada orang-orang yang dianggap primitif atau terbelakang. Sekarang yaitu tadi menghubungkan dunia, connecting the world, yang merupakan slogan Facebook gitu kan ya, yang kemudian membuat kita merasa bahwa teknologi atau platform tersebut dapat menghubungkan kita dengan orang-orang di negara lainnya gitu ya. Di sini kita lihat bagaimana teknologi klasik ataupun data kolonialisme atau kolonialisme klasik atau kolonialisme data memiliki logika yang sama, yaitu ekstraksi dari pinggiran atau global south ke global north, yang mana akumulasi tersebut itu berpusat ke negara-negara global north gitu ya. Jadi yang berubah adalah teknologi, sedangkan logika dan strukturnya itu sama. Nah, ini adalah bagaimana aliran global gitu ya, bagaimana data itu mengalir dari global south, yaitu periferi yang berwarna orange ini, ke global north, yang core atau yang inti, itu mirip dengan bagaimana kemudian komoditas fisik dahulu di zaman penjajahan itu mengalir ke negara-negara yang menjajah gitu kan ya, yaitu tadi ya core atau global north gitu ya, itu tadi ya ada Google, ada Meta gitu ya, yang memiliki infrastruktur, memiliki server, kabel bawah laut, data center, yang mana mereka memproses, menganalisa dan memonetisasi data, yang mana profitnya itu terakumulasi di negara-negara tersebut. Sedangkan periferi itu adalah global south atau pinggiran, negara-negara yang menghasilkan data dalam jumlah yang masif dari Indonesia, India, Brasil gitu ya, yang bergantung pada platform yang dikontrol oleh Global North, sehingga dia tidak memiliki kendali atas data yang dihasilkan gitu ya. Jadi apa saja sih yang kemudian diekstrak kalau kita masih ingat gitu ya, ya apapun gitu ya, ya bisa lokasi, percakapan, preferensi, kebiasaan, kesehatan, hubungan sosial. Sedangkan apa yang mereka dapat ya uang gitu ya, monopoli pasar, keuntungan politik, bahkan data untuk mentraining AI. Apa yang didapatkan oleh orang-orang di Global South? Tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat kompensasi finansial, kita tidak dapat kontrol terhadap data kita sendiri, dan bahkan kita tidak memiliki kedaulatan digital, gitu ya. Nah, ketergantungan dari Global South atau periferi terhadap Global North ini menunjukkan bahwa negara-negara di pinggiran ini tidak hanya ketinggalan, tapi mereka secara aktif dieksploitasi untuk mendukung akumulasi yang ada di pusat, gitu ya. Jadi contohnya adalah infrastruktur fisik, gitu kan ya, kabel bawah laut, yang mana sebagian besar dimiliki oleh perusahaan seperti Google, Meta, Microsoft, seolah-olah itu menjadi jalan tol digital yang melewati wilayah kita, tapi kita tidak bisa mengontrol apa saja yang lewat, yang mana data-data tersebut akan terakumulasi di Amerika, Eropa, dan Cina, dan bukan di Indonesia sendiri ya. Jadi ini bukan teori konspirasi ya, ini adalah struktur ekonomi politik yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana aliran data itu bergerak gitu ya, dari negara-negara Global North gitu ya, Global South ke negara-negara Global North. Nah, di sini kita akan melihat terkait dengan kuantifikasi, konsep kuantifikasi sosial tadi ya, yang mana Goldry dan Megia setelah mendefinisikan bahwa kuantifikasi sosial itu adalah proses mengubah kehidupan sosial yang bermakna menjadi data yang dapat dijual. Nah, ini adalah inti dari bagaimana data kolonialisme itu bekerja secara teknis. Nah, kita lihat, pahami dulu bagaimana diagram input, proses, dan output ini terjadi. Jadi kehidupan, inputnya adalah kehidupan manusia, gitu ya. Pengalaman kita dalam menggunakan media sosial, menggunakan platform, gitu ya. Bahwa kita sadar bahwa semua aspek kehidupan kita itu sudah terdigitalisasi kan. Semua percakapan kita di WhatsApp, Instagram, perasaan dari kita yang kita pertukarkan melalui emoji, konten yang membuat kita susah untuk berhenti scrolling, perjalanan fisik menggunakan Google Map, check-in gitu ya,
dan apa yang kita follow, siapa yang kita like, pola interaksi, kebiasaan belanja, praktek-praktek sosial, itu semuanya adalah input, ya, data-data yang kemudian kita berikan secara sadar ataupun tidak sadar kepada platform. Nah, platform kemudian memproses itu data-data dalam sebuah black box gitu ya, yang mana ini adalah bagian yang tidak bisa dilihat oleh pengguna, yang tidak bisa dilihat oleh pemberi data gitu ya. Algoritmanya adalah rahasia dagang mereka gitu ya, mau diapakan resepnya gitu ya. Contohnya kita tidak tahu persis bagaimana data itu diproses gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana data itu nanti akan berubah menjadi apa, akan memprediksi apa, kita tidak tahu secara pasti. Nah, proses tersebut kemudian menghasilkan output atau data yang sudah dikomoditasi, yaitu adalah bisa berupa social graph data, peta jaringan sosial kita, ya, bagaimana kita mengenal orang lain, kaitannya seperti apa, gitu ya, yang bisa dilihat dari Facebook friend list, gitu ya, atau reaction data, bagaimana kita bereaksi terhadap konten, kemudian ada targeting ad atau target iklan gitu ya, profil kita itu akan berguna untuk pengiklan jenis apa. Kemudian GPS tracking data terkait dengan pola pergerakan fisik ataupun behavioral pattern atau pola-pola kebiasaan dan rutinitas kita. Jadi bayangkan kalau kita itu adalah ladang, platform adalah pabrik gitu ya. Kehidupan kalian adalah bahan bakunya gitu ya dari ladang tersebut. Data kalian adalah produk yang dijual. Ladang atau kita itu tidak mendapatkan apa-apa dari penjualan itu gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kita itu memiliki sebuah data-data, memiliki berkas-berkas digital yang sangat lengkap di server-server platform yang mungkin jauh lebih lengkap dari yang kita sadari gitu ya, yang mana itu diambil dari ekstraksi data dari semua platform yang kita gunakan. Nah, kita adalah pekerja yang tidak dibayar tadi gitu ya, unpaid data labor, yang mana ini adalah konsep yang paling subversif dalam kajian media digital, yang mana menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan platform digital, kita itu sebenarnya bekerja, yaitu bekerja menghasilkan nilai ekonomi yang mana kita tidak mendapatkan kompensasi apapun, ya. Jadi ketika kita menggunakan platform, kita merasa kita sedang dibantu gitu ya, kita sedang dipermudah dalam hidup. Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita bekerja untuk menghasilkan data untuk mereka. Jadi contoh nih, pagi-pagi jam 8 berangkat kuliah, mau ke kampus, buka Google dulu gitu kan ya. Kita lihat mana yang kemudian jalannya macet gitu ya. Nah, ini kemudian berimplikasi pada mapping and navigation labor, di mana ini menyumbang data-data kemacetan real time gitu ya. Data terkait dengan lokasi mana yang macet itu, siapa yang memiliki peran, ya kita sebagai penggunanya gitu kan ya. Sehingga Google mendapatkan data dari lalu lintas real time dari jutaan pengguna, yang mana ini dapat memperbarui peta mereka secara terus-menerus gitu kan. Yang mana nilai update ini sangat besar, tapi kita sama sekali tidak dibayar. Contoh lagi jam 11 siang gitu ya, kita verifikasi login ke akun aplikasi apapun gitu ya, kita pilih CAPTA, bapaknya, pilih gambar mobil, lampu lalu lintas, jembatan kayak gitu. Sebenarnya ini adalah pola untuk melatih model AI secara gratis. Jadi setiap kali kita menyelesaikan CAPTA dengan checklist I'm not robot atau memilih gambar, sebenarnya kita sedang melatih AI Google untuk mengenali objek. Ini adalah pekerjaan pelabelan data yang perusahaan AI bayar mahal, tapi kita melakukannya secara gratis. Atau jam 2 siang gitu ya, kita sudah capek scrolling, liking di Instagram, upload tugas di YouTube umpamanya kayak gitu ya. Ini adalah sebuah training algoritma pemetaan ketertarikan real time, di mana ini akan menentukan trending konten secara gratis, di mana setiap like, komentar, durasi nonton, semuanya melatih algoritma untuk rekomendasi gitu ya. Konten kreator juga memproduksi konten yang membuat pengguna lain bertahan di platform tersebut, sehingga menghasilkan nilai iklan untuk Meta atau
Google gitu ya, sehingga bagaimana kemudian platform-platform tersebut itu bergantung kepada user, content creator untuk membuat nilai dari platform tersebut semakin naik. Dan malam hari gitu ya, contohnya seperti upload tugas gitu kan ya. Nah, di sini tidak ada waktu contoh generik aktivitas malam hari gitu ya, tidak ada waktu istirahat dari menghasilkan data, tapi bahkan tidur kita itu juga dideteksi gitu kan ya. Jika kita pakai HP yang kemudian kita tunjukkan bagaimana ketika kita tidak ada aktivitas itu menunjukkan kita sedang tidur, atau Anda kalau pakai smartwatch Anda bawa tidur, itu juga akan merespon terhadap aktivitas Anda. Nah, sehingga di sini ada value yang dihasilkan dan value yang diterima Anda, di mana value yang dihasilkan oleh kita itu membantu kapitalisasi pasar platform bernilai triliunan, sedangkan apa yang kita terima yaitu layanan gratis yang penuh eksploitasi, gitu ya. Jadi ini seperti apa yang dikatakan Christian Fug terkait dengan digital labor, bahwa dalam ekonomi kapitalis, produk adalah hasil kerja. Di platform digital, pengguna adalah prosumer, yaitu produser dan consumer. Kita memproduksi konten dan data yang dikonsumsi platform untuk profit dari platform tersebut, ya. Nah, kita di sini akan masuk ke dalam konsep digital divide, gitu ya. Digital divide itu kan terkait dengan kesenjangan, gitu ya, ketimpangan dalam akses terhadap digital. Nah, di sini kita akan melihat bahwa digital divide ini bukan hanya terkait dengan kesenjangan antara yang punya akses terhadap internet dan yang tidak, tapi yang lebih besar lagi yaitu ketimpangan global, gitu ya. Bahkan ketika semuanya sudah terhubung, gitu ya, dari pengguna di daerah manapun itu sudah dapat memiliki akses terhadap internet, tapi kita tetap memiliki posisi yang subordinat, ya. Kita tetap memiliki posisi yang timpang gitu ya dibandingkan dengan global north. Jadi contohnya di posisi core itu ada Silicon Valley, ada perusahaan-perusahaan raksasa teknologi gitu ya, yang mana dia memiliki inovasi, mana mereka memiliki infrastruktur yang mana dapat memonopoli riset gitu kan ya, yang mana dia dapat menentukan standar teknologi yang hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan di Amerika ataupun di China gitu ya, melahirkan bilioner-bilioner tadi gitu kan ya. Kekayaan tersebut itu sebenarnya bukan hanya dari inovasi tadi, bukan dari kemampuan mereka untuk menghasilkan teknologi, tapi dari ekstraksi data miliaran pengguna global gitu ya. Sehingga ada ketidaksetaraan wealth atau apa ya, kekayaan gitu ya, yang mana itu ditopang oleh ketidaksetaraan data, di mana kedaulatan dari data tersebut itu tidak dimiliki oleh yang memberikan data. Sedangkan ketimpangan ini bisa dilihat dari posisi yang ada di Global South, contohnya di Indonesia, yang bergantung sepenuhnya pada infrastruktur asing. Dia melakukan pekerjaan kasar menjadi penyedia data, menyediakan konten-konten yang berupah rendah, gitu kan? Ya, jadi kita itu adalah pabrik data yang tidak tampak dalam branding platform tersebut. Kita sebagai penyuplai data itu kehilangan kedaulatan atas data kita sendiri, karena data-data dari negara kita disimpan di server luar negeri, dan Indonesia bahkan tidak punya akses ke data dari warga negaranya sendiri. Bahkan jika ada kebocoran data, pemerintah Indonesia itu sangat terbatas kemampuannya, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu harus paham mengenai dinamika kekuasaan, yang mana kita jadi sadar bahwa sebenarnya kita bisa bernegosiasi untuk posisi yang lebih kuat lagi. Nah, kita lihat studi kasus yang ada di Indonesia sebagai data koloni gitu ya, di mana kita lihat sumber daya mentah yang ada di Indonesia sejumlah 277
jumlah penduduknya, merupakan pasar data terbesar keempat di dunia, yang mana setiap penduduk itu memiliki potensi titik data yang sangat bernilai, gitu ya, di mana demografi muda, pengguna muda itu di antara usia 29 tahun, yang mana mereka itu sangat aktif secara digital. Dari 277 juta itu, pengguna aktif internet adalah 212 juta, ya, yang mendapatkan penetrasi terhadap internet, gitu kan ya, yang mana ini sangat besar, sehingga menarik bagi platform global, gitu ya. Belum lagi penggunaan per hari itu bisa sampai 8 jam, itu sampai tertinggi di dunia, gitu ya. Ini bukan hal-hal yang kita banggakan, wah ini kita tertinggi nih penggunaan internet di dunia. Ini adalah hal yang rapuh, gitu kan, karena semakin banyak kita online, semakin banyak data yang dihasilkan, semakin platform tersebut akan dapat mendapatkan keuntungan dari data yang kita berikan, gitu ya. Nah, ketergantungan kritisnya itu bisa dilihat dari bagaimana platform tersebut login, gitu ya, mengunci, di mana 84% pengguna internet di Indonesia itu memakai WhatsApp, di mana ketergantungan pada Google, Facebook, TikTok itu tuh sangat-sangat besar, gitu kan ya, sehingga sangat sulit untuk beralih ke media sosial yang lain atau alternatif yang lainnya. Kemudian flow atau aliran profit atau keuntungannya itu semuanya mengalir ke Silicon Valley atau ke Shenzhen, ke Cina ataupun ke Amerika, gitu ya. Platform hanya bayar pajak minimal ke Indonesia, karyawan lokal itu sangat sedikit dibandingkan dengan pengguna yang dieksploitasi. Sehingga kedaulatan kita itu rentan, di mana data warga negara tadi ya tersimpan di Indonesia, di luar negeri, Indonesia nggak punya akses, gitu ya. Sehingga kalau kita melihat pada kasus konkret yang terjadi pada kebocoran data 279 juta data BPJS tahun 2021, kita jadi bingung siapa yang bertanggung jawab. Atau ketika data pemilih Indonesia bocor, siapa yang melindungi, gitu kan ya. TikTok itu pernah di-ban atau dilarang di Amerika, gitu kan. Karena Amerika punya daya tawar tuh, gitu kan. Tapi Indonesia punya nggak daya tawar sama seperti Amerika terhadap TikTok, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa Indonesia itu adalah sebuah data koloni, yaitu suatu koloni itu kumpulan, gitu kan ya, yang kemudian diambil datanya oleh orang lain, gitu kan ya. Nah, siapa yang kemudian menjadi kolonisatornya atau menjadi penjajahnya, ini ya. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita perlukan untuk kita ketahui bagaimana pola dari dinamika data kolonialisme sekarang. Nah, bagaimana kemudian kedaulatan data yang bisa kita rebut kembali, gitu ya. Kedaulatan data itu adalah hak suatu negara untuk mengontrol data yang dihasilkan di wilayahnya dan menentukan bagaimana data tersebut diproses. Jadi sebenarnya data yang kemudian kita berikan itu sebenarnya adalah suatu data yang seharusnya itu diolah oleh negara kita sendiri, gitu kan ya. Ya, sebenarnya negara itu memiliki negara kita itu memiliki hak atas data kita, tapi ternyata kan data tersebut malah diekstraksi oleh negara lain. Nah, ada sebenarnya 4 strategi untuk kedaulatan data. Yang pertama adalah lokalisasi data, yaitu mewajibkan data warga negara itu disimpan dalam server lokal, gitu ya, di mana Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia tahun 2022 itu sudah sebenarnya mengatur tersebut, gitu kan ya. Negara seperti Rusia, Cina, India itu sudah menerapkan namanya data localization, gitu kan ya, sehingga data bisa diakses untuk kepentingan nasional. Nah, tapi apakah Anda percaya data Anda disimpan di server pemerintah Indonesia, atau Anda mungkin lebih percaya kalau data Anda disimpan di server Google? Yang kedua terkait dengan regulasi. Perlunya regulasi yang kuat terkait dengan perlindungan data, yang mana itu mengandung perlindungan dari praktek monopoli. Di Eropa, mereka sudah ada General Data Protection Regulation atau aturan perlindungan data secara umum, di mana denda bisa mencapai 4%. Ya, bagi yang kemudian dianggap membajak data tersebut, gitu kan ya.
Indonesia sudah ada di tahun 2022, tapi implementasinya masih lemah, terutama karena tantangan platform global itu masih lemah gitu ya regulasinya. Ketiga adalah dengan mendorong pengembangan platform lokal yang bisa menjadi alternatif gitu kan. Contohnya di Indonesia ada Gojek, ada Tokopedia gitu ya, Ruang Guru gitu kan. Jadi masalahnya adalah apakah platform lokal itu jangan-jangan juga bisa menjadi penjajah domestik gitu ya. Sama aja gitu kan ya. Contohnya kalau di Korea itu kan ada Kakao Talk, ada Never, di Cina mereka juga punya gitu ya, aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh negara tersebut sehingga data itu stay di negara tersebut gitu ya. Kemudian keempat adalah kerjasama antar negara, terutama di kawasan-kawasan negara Global South gitu ya, di mana sebenarnya ASEAN itu sudah punya namanya ASEAN Digital Economy Framework Agreement, yang mana prinsipnya adalah bergabung untuk apa itu namanya menegosiasikan mengenai bagaimana data itu dialirkan, gitu kan. Nah, di sini yang kemudian teman-teman bisa renungkan gitu ya, dari 4 strategi ini mana sih yang paling realistis untuk Indonesia 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa kedaulatan data ini bukan isolasi digital gitu ya. Kita tidak mengurung diri dari luar, tapi sebenarnya adalah sebuah negosiasi untuk menuju suatu posisi yang lebih kuat gitu ya. Bukan untuk memutus koneksi dengan dunia global gitu ya. Jadi hanya untuk kita itu punya negosiasi lah gitu ya. Kita punya bargaining power lah untuk kemudian melihat posisi kita itu bukan hanya sebagai negara yang diambil datanya saja. Nah, di sini kita lihat bagaimana gerakan dekolonialisasi digital dan keadilan data itu terjadi gitu ya. Jadi ini adalah tawaran mengenai gerakan-gerakan untuk melepaskan dari penjajahan digital, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang utopis, tapi suatu gerakan nyata yang beberapa hal itu sudah banyak yang berjalan. Yang pertama yaitu dengan adanya kebijakan, gitu ya. Kebijakan seperti tindakan anti monopoli terhadap perusahaan raksasa. Ini sudah dilakukan Amerika. Jadi bahkan Amerika sendiri itu melakukan penggugatan terhadap Google gitu kan ya, terkait dengan ketidakpercayaan terhadap data-data yang diolah di Google tersebut gitu kan ya. Uni Eropa itu juga melarang gitu ya praktek-praktek anti kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi tersebut gitu ya. Negara-negara di Amerika dan Eropa tersebut sudah melakukan banyak kebijakan, tapi di Indonesia itu belum banyak langkah konkret yang setara gitu ya. Sekarang paling juga ada usaha-usaha untuk membatasi umpamanya penggunaan teknologi untuk pengguna yang di bawah umur gitu. Itu aja juga beberapa masih alot gitu kan ya. Yang kedua adalah teknologi, yaitu adanya alternatif open source gitu kan ya, yang mana kita berusaha mendukung teknologi-teknologi yang dibuat sendiri secara lokal gitu kan ya. Walaupun tantangannya juga besar karena ada network effect tadi ya, yang membuat migrasi sulit, karena kalau kita sudah nyaman di suatu platform itu akan sulit gitu ya kemudian untuk pindah platform. Kemudian ada pergerakan sosial, yaitu ada aktivisme hak-hak digital, seperti ada Electronic Frontier Foundation yang ada di Amerika, atau di Indonesia tuh ada SafeNet gitu ya. Jadi Indonesia tuh sudah aktif untuk mengadvokasi hak digital warga negara, gitu kan ya, di mana data itu dikuasai oleh komunitas, bukan oleh sebuah korporasi. Sehingga kalau komunitas itu kan diharapkan bisa memberikan keuntungan balik kepada data yang kemudian digunakan. Kemudian ada secara pemikiran gitu ya, sudah banyak atau kita mulai seperti dalam mata kuliah ini gitu ya, pemikiran-pemikiran yang sifatnya postkolonial, yang melepaskan dari penjajahan gitu kan ya, yang mana pemikiran-pemikiran yang semakin kritis yang membuat kita sadar bagaimana kemudian struktur yang berjalan di balik platform yang selama ini kita gunakan gitu kan ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian
posisi kalian sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang nantinya akan menjadi praktisi media gitu ya, apa yang bisa kalian lakukan dalam karir nantinya gitu ya untuk mendukung gerakan ini gitu kan ya. Contohnya kalau Anda menjadi jurnalis, Anda bisa meliput isu-isu terkait dengan kedaulatan data dengan literasi yang memadai gitu kan ya. Jadi bagaimana Anda menggunakan pekerjaan Anda nantinya itu untuk mendukung gerakan-gerakan dekolonialisasi digital ini. Nah, secara garis besar gitu ya, rangkuman dalam materi hari ini, yaitu secara historis kita tadi tahu bahwa praktek ekstraksi masa lalu dalam bentuk penjajahan fisik itu berlanjut dalam bentuk algoritma tadi ya. Penjajahan data itu bukan metafora atau istilah yang berlebihan, tapi ini adalah suatu keberlanjutan struktural, yang mana logika ekstraksi kolonial yang diambil di pinggiran, di negara-negara yang belum maju, kayak gitu dikumpulkan di pusat, gitu ya. Yang mana logika tersebut sama untuk logika penjajahan data sekarang. Yang berubah adalah senjata atau kapal-kapal yang digunakan untuk menjajah secara fisik diganti dengan handphone dan algoritma, gitu ya. Nah, kemudian dari struktur bagaimana dunia terbelah menjadi pusat atau core atau global south, global north yang menjadi penghisap data, mengekstraksi data dari negara-negara pinggiran atau periferi yang dieksploitasi, gitu ya. Jadi posisi dari inti atau core dan periferi atau pinggiran itu bukan hanya terkait dengan negara maju ataupun berkembang, tapi terkait dengan siapa yang memiliki infrastruktur, memiliki akumulasi data, dan dapat membentuk algoritma, kayak gitu ya. Dan kita harus sadar bahwa posisi kita itu jelas di periferi, yaitu negara-negara yang diekstraksi datanya. Secara realitas kita adalah pekerja data yang tidak dibayar dalam ekonomi perhatian ini gitu ya, ekonomi attention ekonomi gitu ya, di mana setiap menit yang kita habiskan di platform itu kita menghasilkan nilai untuk platform tersebut gitu ya. Jadi jika produknya gratis, Anda itu bukan hanya produk, tapi Anda itu juga pekerja atas produk tersebut gitu ya. Sedangkan untuk masa depan kita bisa melihat bahwa kedaulatan data itu adalah sesuatu hal yang selalu kita berusaha untuk capai gitu kan ya, karena tanpa kedaulatan data kebijakan pembangunan itu akan dapat dikuasai oleh asing gitu ya, karena mereka memegang data yang kemudian kita kumpulkan tersebut gitu ya. Kita tutup dengan kutipan gitu ya yang menunjukkan bahwa data is not the new oil, data is new colonialism gitu ya, bahwa data itu lebih suatu bentuk penjajahan yang baru gitu kan ya. Seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.